Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziz Segala Pratama. Saya dari kelas 1A, Prodi Manajemen Dakwah dengan NIM 12513200004. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi yang berjudul kebudayaan masyarakat. Nah, apa aja sih yang akan saya bahas mengenai kebudayaan masyarakat ini? Nah, saya akan membahas yaitu yang pertama ada pengertian budaya dan kebudayaan dalam masyarakat. Yang kedua ada proses terbentuknya budaya. Yang ketiga ada peranan budaya dalam masyarakat. Yang keempat ada contoh kasus nyata dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja saya ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian budaya dan kebudayaan dalam masyarakat. Nah, pengertian budaya dan kebudayaan itu berbeda ya. Pengertian budaya itu berasal dari kata budaya, itu bahasa dari kata Sanskerta yang berarti budi atau akal. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi lain. Budaya ini mencakup pola pikir, sikap, perilaku, dan kebiasaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut ke pengertian kebudayaan. Pengertian kebudayaan menurut Koen Jaraningrat itu kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar. Budaya itu sering digunakan untuk menyebut praktik atau kebiasaan. Kebudayaan itu mencakup seluruh sistem yang lebih luas seperti nilai, norma, adat, bahasa, kepercayaan, dan teknologi. Budaya dan kebudayaan dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, budaya dan kebudayaan itu menjadi pedoman hidup yang mengatur cara berinteraksi, cara berpikir, cara menyelesaikan masalah, dan yang terakhir cara bersikap terhadap orang lain. Tanpa budaya, kehidupan sosial itu tidak akan berjalan tanpa aturan dan tidak terarah. Kita masuk ke materi kedua, yaitu proses terbentuknya budaya. Budaya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang cukup panjang, yaitu prosesnya yang pertama ada interaksi sosial. Budaya terbentuk dari interaksi sosial. Budaya terbentuk dari interaksi antar individu dalam masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi pola perilaku bersama. Yang kedua ada proses belajar, internalisasi dan sosialisasi. Nilai dan norma budaya itu dipelajari sejak kecil melalui yang pertama melalui keluarga, kedua sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat, dan yang terakhir media massa. Pewarisan budaya yang selanjutnya itu ada pewarisan budaya, enkulturasi. Budaya ini diwariskan dari generasi tua ke generasi muda melalui adat, tradisi, bahasa, dan contoh perilaku. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peranan budaya dalam masyarakat. Budaya memiliki peran yang cukup penting, diantaranya yang pertama itu sebagai pedoman hidup. Budaya itu memberi aturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, yang kedua itu sebagai identitas sosial. Budaya menjadi ciri khas suatu masyarakat atau bangsa. Misalnya, budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai sopan santun. Yang ketiga, ada sebagai alat pemersatu. Nilai budaya seperti gotong royong dan toleransi itu dapat mempererat hubungan sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu
tentang contoh kasus nyata dalam kehidupan sosial. Nah, kita ada beberapa kasus ya. Yang kasus pertama yaitu budaya gotong royong di masyarakat perdesaan. Banyak perdesaan di Indonesia yang masyarakatnya itu masih menerapkan sistem gotong royong saat membangun rumah, membersihkan lingkungan, atau mengadakan sebuah acara adat. Nah, peran budayanya itu yang pertama dapat memperkuat solidaritas sosial, yang kedua itu menemukan rasa kebersamaan, yang ketiga itu mengurangi konflik sosial. Nah, kasus yang kedua yaitu perubahan budaya akibat teknologi. Budaya berkumpul secara langsung mulai berkurang karena masyarakatnya lebih sering berinteraksi melalui media sosial seperti Instagram, WA, dan lain-lain. Nah, dampaknya itu ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu komunikasi jelas lebih cepat dan lebih luas. Dampak negatifnya itu dapat berkurangnya interaksi sosial, tatap muka, dan empati. Sampailah di kesimpulan. Kesimpulannya menurut saya yaitu budaya dan kebudayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Budaya adalah cara hidup yang lahir dari hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Sedangkan kebudayaan itu mencakup ke seluruh sistem nilai, norma, dan hasil karya manusia yang dipelajari dan diwariskan secara turun-menurun. Budaya terbentuk melalui interaksi sosial, proses belajar, pewarisan nilai, adaptasi terhadap lingkungan, serta perubahan sosial. Dalam kehidupan masyarakat, budaya berperan sebagai sebuah pedoman hidup, identitas sosial, alat pemersatu, kontrol sosial, dan sarana pendidikan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bisa menjadikan ilmu baru. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.